dari seorang pendeta reform di Amerika, namanya R.C. Sproul. Dia bilang dalam bukunya Everyone a Theologian. Semua orang itu adalah teolog. Jadi bukan hanya majelis, pendeta, dan lain-lain. Nah, dari kalimatnya ini saya bentuk kalimat baru, semua orang adalah penafsir Alkitab. Ya. Jadi bukan hanya yang sekolah teologi boleh menafsir, tapi semua orang adalah penafsir Alkitab. Karena ketika seseorang membaca Alkitab, baik dia anak SMA, anak kuliah, orang tua, ibu rumah tangga, dia memiliki gaya penafsirannya sendiri. Atau kalau bahasanya prapaham, ide di dalam pikirannya untuk menafsir setiap yang dia baca, gitu ya. Jadi semua orang itu adalah penafsir Alkitab. Jadi kalau ada yang bilang itu tugas pendeta, salah sebenarnya. Jemaat awam juga harus bisa menafsir Alkitab. Nanti saya akan berikan kiat-kiat dan contoh bagaimana menafsir dengan mudah ya bagi jemaat awam. Oke, kalau dari definisi singkat, ini sebenarnya nggak penting, teman-teman bisa googling juga ketemu. Ya, hermeneutika itu dari bahasa Yunani yang artinya menafsir. Tapi yang teman-teman perlu tahu, akar kata ini diambil dari dewa Hermes, yaitu dewa yang disembah oleh orang Yunani, yang tugasnya membawa berita dari dewa-dewa kepada manusia. Nah, ada satu merek yang sangat terkenal kan, Hermes. Itu di mal-mal besar, itu mahal sekali itu, Hermes gitu ya. Jadi itu dari Yunani yang artinya menafsir. Dalam bahasa Ibrani, patar yang artinya menafsir. Perlu saya katakan, hermeneutik bukan hanya milik orang Kristen ya. Namanya hermeneutik itu adalah ilmu. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini, hermeneutik itu ilmu. Jadi bukan khusus untuk Alkitab, tapi untuk segala bidang. Dan untuk semua kitab suci. Jadi bukan hanya Alkitab, bisa juga untuk Al-Quran, dan lain-lain. Karena hermeneutika itu seni menafsir yang disebut ilmu karena memiliki metode-metode. Kalau sudah ada metode, pasti dia masuk dalam ranah ilmu. Ya, jadi perlu diketahui hermeneutika itu bukan milik orang Kristen, tetapi dia gaya menafsir terhadap sesuatu hal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena ada kesenjangan sejarah yang pertama. Saya pernah ketemu jemaat bilang, ngapain sih capek-capek menafsir Alkitab, dibaca aja, diresapi, Roh Kudus akan bantu kita untuk mengartikannya, gitu ya. Ada tuh jemaat yang bilang, dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa kok mengartikan apa yang kita baca. Nggak mungkin. Karena sejarahnya ribuan tahun lalu berbeda dengan di zaman sekarang. Nah, itulah perlunya metode-metode menafsir, hermeneutik. Lalu ada kesenjangan budaya. Teman-teman yang belajar teologi pasti tahu, budaya perjanjian lama itu dari mana? Ya, Yahudi, Asia Barat, daya kuno. Budaya perjanjian baru, Yunani, Romawi. Jadi dengan budaya kita Indonesia kan sangat berbeda jauh. Makanya perlu sekali belajar hermeneutik. Dan begitu juga dari secara filosofis. Pemahaman mereka zaman dulu itu tidak dibentuk oleh teknologi yang secanggih kita di zaman sekarang. Begitu ya. Gaya berpikir mereka juga berbeda, tertentu dengan adat budaya pada zaman itu. Lalu linguistik, bahasa, tentu sangat jauh sekali ya. Bahasa ribuan tahun lalu dengan bahasa sekarang. Atau dalam membaca Alkitab, dalam perjanjian lama itu Ibrani, dalam perjanjian baru itu Yunani. Nah, jadi itu pentingnya kenapa kita belajar hermeneutik. Jadi tidak mungkin Roh Kudus begitu gampang menafsirkan kalau kita baca tanpa kita belajar metode-metodenya. Nah, seperti dikatakan Pak Melki tadi, ini bukan hanya untuk para orang sekolah teologi, jemaat awam juga harus bisa mempraktekannya. Begitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit datang ke pendeta, sedikit-sedikit datang ke pendeta. Enggak. Jemaat awam juga bisa menafsirkannya. Nah, ada satu kalimat yang sangat baik. The Bible was not written to us, but for us. Jadi kita jangan GR ya. Alkitab itu nggak ditulis sama bangsa Indonesia. Ya, the Bible was not written to us. Bukan kepada kita pertama kali Alkitab itu ditulis. Kejadian sampai Wahyu itu bukan kepada kita. Tentu itu kepada jemaat-jemaat yang ada pada zaman itu. Makanya kalau baca surat Paulus di Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat Galatia. Mana ada dibilang surat Paulus kepada warga Jakarta? Nggak ada ya. Kepada warga Kalimantan, nggak ada. Jadi itu bukan untuk kita. Tetapi for us, meaning-nya itu bisa untuk seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Gitu loh.
Makanya ada kalimat yang bilang apa? Alkitab itu tidak lekang oleh waktu, gitu ya. Jadi memang penulisan pertama bukan untuk kita, tetapi maknanya itu berlaku untuk sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Nah, ada segitiga hermeneutik yang perlu kita ketahui. Yang pertama dimulai dari penulis. Ya, penulis ini sangat beragam. Nanti di metode yang kritis kita akan lihat perbedaannya. Kalau yang belajar teologi kita mungkin tahu yang nulis Kejadian sampai Ulangan Musa begitu ya. Yang nulis surat-surat Galatia, Tesalonika, Paulus gitu ya. Yang nulis Matius ya Matius. Tapi secara kritis tidak semudah itu. Banyak orang yang menulis bahkan mengeditnya. Nah, dari penulis itu ditujukan pasti dia menulis teks. Ya, dari teks inilah diberikan kepada pembaca. Jadi ini segitiga hermeneutik ya, penulis, teks, pembaca. Makanya perlu menggali ke sejarah zaman dulu. Tidak boleh langsung kita masukkan ke zaman sekarang aplikasinya karena berbeda maknanya, ya. Penulis, teks, pembaca. Teks tanpa pembaca nggak ada gunanya juga. Nah, kita sekarang sebagai pembaca di zaman sekarang harus mengenal penulis dan juga apa maksud dari teks itu. Ya, jadi ingat aja kata-kata ini, the Bible was not written to us, but for us. Sepertinya mirip, tetapi maknanya berbeda, ya. Nah, selanjutnya ini adalah sama. Bagaimana kita melihat internal konteks, yaitu konteks di dalam dan juga di luar. Bagaimana ketika kita membaca dan menafsir Alkitab itu kita dipengaruhi oleh gaya penulis, bagaimana dunia Perjanjian Baru, New Testament, bahkan keseluruhan Alkitab, bahkan background geografis, ya, bagaimana di Mesir, Yerusalem itu berbeda, baru historical background dan kultur background, jadi berbeda semua. Jadi untuk membaca teks Alkitab itu kita perlu tahu latar belakang konteks. Nah, begitu ya, latar belakang konteks. Jangan langsung diaplikasikan ke zaman sekarang. Saya beri contoh, misalnya kalau dengar khotbah, dari satu ayat dia baca, misalnya satu pendeta baca ayat Alkitab, langsung dia katakan aplikasinya untuk kita, dia tidak menggali konteksnya, sebenarnya itu sedikit berbahaya. Ya, walaupun nggak ada masalah, tetapi itu sedikit berbahaya. Kenapa? Jemaat tidak terdidik untuk memahami background dari tulisan ayat tersebut. Nah, ini pentingnya ya. Dan di situ kita bisa belajar tentang dunia teologi. Nah, pendeta juga harus mengajarkan itu sebenarnya kepada jemaat di PA-PA. Nggak perlu di khotbah minggu, tapi di PA-PA, pendalaman Alkitab. Itu pentingnya gereja memiliki pendalaman Alkitab. Nah, ini adalah istilah yang sangat umum dan khusus yang dipergunakan sampai sekarang. Jadi hermeneutik itu, tahap pertama adalah prinsip dan observasinya. Kontekstualnya, membaca teksnya, membaca ayatnya gitu. Lalu harus dieksegesis. Eksegesis itulah penerapan prinsip dari hermeneutik. Mungkin teman-teman pernah dengar eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu artinya menarik keluar makna dari ayat tersebut. Nah, banyak orang bilang metode paling tepat itu eksegesis, bukan eisegesis. Nah, kita lihat metode ini udah usang sekali sebenarnya. Bahkan ada yang bilang kalau eisegesis itu memasukkan ke dalam adalah metode yang keliru atau sesat, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita nanti melihat metode kritis ya. Nah, lalu yang prinsip terakhirnya apa? Eksposisi. Apa itu? Khotbah. Jadi seorang pendeta untuk setiap khotbah naik mimbar hari Minggu, dia harus melalui dapur-dapur menilai teks tersebut. Dia harus menerapkan metodenya hermeneutik, menggalinya secara eksegesis, ya. Melihat bahasa aslinya, kalau perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani, melihat pembagian-pembagian setiap kalimat, baru di depan jemaat hari Minggu, yang dikasih adalah hasilnya. Jadi kalau kayak restoran, kita nggak tahu bagaimana koki cara memasak, yang kita terima langsung makanan yang enak di depan meja kita. Begitu ya. Nah, itulah tugas pendeta. Tetapi pendeta juga di depan mimbar harus berani mengeksplor atau memberitahu jemaat latar belakang dari ayat tersebut. Supaya jemaat itu terdidik ya, belajar tentang kedalaman firman Tuhan. Tapi saya katakan ini tadi umum sekali, dan ini sudah usang sebenarnya. Walaupun ini tetap dipakai di seluruh sekolah teologi sampai sekarang ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan yang hermeneutik kritis ya. Nah, ini sama metode teologi biblika. Jadi setiap kita baca itu pertama observasi. Ya, layaknya kita baca Alkitab aja biasa. Melihat judul,
melihat teks, melihat keseluruhan konteks. Atau misalnya keseluruhan pasal, gitu ya. Lukas pasal 14, kita baca keseluruhan judul perikop yang ada di pasal 14, lalu kita gali yang di mana kita mau khotbahkan. Ya. Yang kedua, analisis teks, kita sudah mulai menafsir. Tentu dengan menggunakan gaya eksegesis, yaitu melihat bahasa aslinya dan menerapkannya dalam kehidupan jemaat. Lalu yang ketiga, refleksi. Ya, inilah penyampaian aplikatif kepada jemaat dan tindakan pastoral, itu penggembalaan. Nah, kesemua metode ini perlu dilakukan dengan pengalaman yang atau praksis. Jadi nggak apa-apa. Kita menafsir itu harus berdasarkan pengalaman yang juga kita geluti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini lingkaran-lingkaran dalam menafsir secara umum ya di dalam teologi biblika. Jadi teman-teman, saran saya kalau mau menafsir secara umum, jangan baca teks langsung ditafsir ke zaman sekarang. Jangan. Walaupun itu tidak masalah, tetapi biarkan pahami dulu teksnya dan konteksnya, dan latar-latar belakang sejarahnya. Baru nanti refleksikan kepada jemaat, dan lakukan tindakan pastoral. Ini sekarang saya berikan contoh bagaimana jemaat awam menafsir. Ya, ini berlaku juga nih buat para evangelis yang ada di sini dan anak teologi yang khotbah kan ya. Kalian khotbah semua juga pasti, mau dari PAK ataupun teologi ya. Jemaat awam bisa melakukan ini tanpa sekolah teologi. Pertama, baca teksnya yang ada di Alkitab, ya. Konteksnya juga, nggak perlu tahu latar belakang sejarah, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang ini paling penting, temukan kata kunci. Kata kunci itu biasanya berulang-ulang. Atau kata kunci itu menjadi dasar untuk menentukan sebuah tema dan poin. Nanti saya beri contoh setelah ini. Jadi temukan kata kunci aja gitu. Misalnya di dalam 5 ayat itu berulang-ulang katanya. Entah memberkati, 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 dia setiap ayat ada tuh. Nah, itu pasti kata kunci. Lalu yang ketiga udah langsung aplikasikan saya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bilangnya rema ya, itu rema saya Pak Pendeta ketika tadi saya membaca Alkitab ya, renungan pagi, renungan malam. Aplikasikan saja, kerigma atau rema gitu ya. Nah, saya berikan contoh ya, dari satu ayat saja, teman-teman yang sudah dengar khotbah saya pasti sering saya khotbah dari satu ayat saja. Kita bisa mendapatkan beberapa poin untuk kita khotbahkan. Jadi nggak perlu banyak-banyak ayat. Ya, capek jemaat mendengarnya terlalu banyak ayat, lompat-lompat lagi ayatnya. Aduh, jangan. Usahakan satu ayat di dalam satu konteks. Ini dia contohnya. Perhatikan ya teman-teman ya. Tolong Romi bacakan ayat ini. Mazmur 42 ayat 4. Ini semua satu ayat ini. Mazmur 42 ayat 4. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini hanya satu ayat, tetapi yang pertama kita lakukan, bagi saja dia dulu. Kalimatnya dibagi. Nah, ini dia ya. Kalimatnya bagi aja. Saya membaginya jadi 3 bagian gini. Lihat ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Nah, perhatikan layar. Kata tertekan dan gelisah sinonim. Betul ya? Tertekan dan gelisah itu kan sama artinya. Dan inilah yang menjadi masalah. Gitu lah. Menjadi masalah. Dan ini sering dialami hampir setiap orang. Nah, langsung teman-teman langsung segera dapat menentukan tema. Bahkan subtema untuk menjadi poin khotbah. Apa itu? Bagaimana caranya supaya hidup kita tidak tertekan atau gelisah? Nah, simpel ya. Bagaimana ya caranya kita supaya hidup tidak tertekan atau gelisah? Kalau ada panitia yang mengundang kalian khotbah, judulnya mengatasi kegelisahan, satu ayat ini udah cocok. Karena sudah ada kata gelisah. Kata tertekan dan gelisah sama, berarti itu menjadi masalah. Jawabannya di mana, teman-teman? Ini. 1, berharaplah kepada Allah. Bagaimana mengatasi kegelisahan dalam hidup? Yang pertama, berharaplah kepada Allah. Yang kedua apa? Bersyukurlah kepadanya. Simpel sekali, teman-teman. Nggak perlu sekolah teologi sampai S2 untuk menafsir ayat ini. Berharaplah kepada Allah, poin pertama. Poin kedua, bersyukur kepadanya.
Nah, dari berharaplah kepada Allah, teman-teman sudah bisa ngomong dengan kata-kata sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan putus harapanmu kepada Tuhan. Kalaupun sekarang ada masalahmu, nggak punya duit, mungkin banyak pekerjaan di kantor yang nggak selesai, mungkin belum datang jodoh, tenang, berharaplah kepada Allah. Yang kedua apa, Bapak, Ibu, Saudara? Di dalam pengharapan kita berarti kita menunggu. Walaupun di dalam menunggu masalah kita tetap banyak, air mata kita tetap banyak, tetap bersyukurlah kepadanya. Udah bisa khotbah, teman-teman. Dari satu ayat ini bisa khotbah terus-menerus. Nah, gitu ya. Caranya dibagi aja. Satu ayat langsung dibagi ke kalimat-kalimatnya. Saya beri contoh kedua. Ini ayat favorit saya. Satu ayat ini pernah saya khotbahkan hampir ke 10 tempat selama 2 tahun pelayanan. Ke 10 tempat ini aja ayat yang kubawa. Efesus 4 ayat 32. Tolong Adi yang baca semua kalimatnya ini. Ini satu ayat. Nah, mana nih Adi nih? Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu bersama. Wah, hilang-hilang suaranya, Di. Adi? Oke, mungkin sinyal Adi jelek ya. Si Henggi, nah, Evangelis Henggi dulu. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, terima kasih Hengki. Ini ayat, satu ayat, judul perikopnya teman-teman bisa lihat di Alkitab masing-masing, manusia baru. Ya. Nah, bagi lagi dia, bagi aja kayak gini. Tetapi hendaklah kamu ramah, baru yang ketiga sebagaimana Allah. Bagi aja jadi kayak 3 kalimat. Padahal hanya satu ayat. Nah, Paulus mulai dengan kata tetapi. Nah, teman-teman yang sekolah teologi pasti tahu nih. Kalau dimulai kata tetapi, nih lihat. Mana nih? Ada sebab akibat. Kalau setiap ayat dimulai kata depan tetapi, itu ada sebab akibat. Sebab akibatnya dari mana? Ayat di atasnya pasti. Ayat 1 sampai 31, yaitu ciri manusia lama. Karena judul perikopnya manusia baru. Gitu ya. Manusia lama, kata tetapi. Langsung masuk ke poinnya. Bagaimana ciri menjadi manusia baru? Udah, itu aja. Jadi judul khotbahnya. Bagaimana cara menjadi manusia baru? Yang pertama, ramah. Yang kedua, penuh kasih mesra. Yang ketiga, saling mengampuni. Udah 3 poin, teman-teman. Bayangkan dari satu ayat, ya, dari satu ayat, kita sudah mendapatkan 3 poin ciri manusia baru. Udah, baru dielaborasi aja. Elaborasi itu dijelaskan lebih lanjut aja. Bapak Ibu, pertama kita ramah. Ramah ini apa, Bapak Ibu? Perlu jelaskan lebih dalam lagi. Yang kedua, penuh kasih mesra, Bapak Ibu. Siapa di sini yang nggak kasih mesra, terutama suami istri, gitu ya. Yang ketiga apa? Jangan lupa, Bapak Ibu, kalau mau menjadi Kristen sejati atau manusia baru, salinglah kita mengampuni. Udah. Teman-teman udah satu ayat, nggak usah panjang-panjang, pindah-pindah teks, pindah-pindah kitab. Satu ayat langsung dapat 3 poin. Nah, yang kalimat ketiganya apa? Jadikanlah ini konklusi, kesimpulan. Kenapa kita harus ramah, Bapak Ibu? Kenapa kita harus penuh kasih mesra? Kenapa kita harus mengampuni? Karena Kristus telah mengampuni kita. Itu teman-teman pasti dapat aplaus itu dari jemaat itu. Langsung ditanyanya belajar menafsir di mana sih Hengki ini ya? Mantap kali ya kan? Belajar menafsir di mana Adi ini ya? Mantap. Satu ayat saja. Bisa ya? Ini adalah cara menafsir untuk jemaat awam. Ya, dari satu ayat kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan banyak poin. Itulah hebatnya Alkitab kita ini ya, banyak poin-poin penting di dalamnya.